Welcome to Investment Playlist. Edukasi, informasi seputar investasi. Kali ini kita akan bahas mengenai Market Playlist Update. Masih seputar perkembangan COVID-19 dan vaksin, berikut adalah update dari progres vaksin dari berbagai negara. Indonesia secara khusus untuk vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua sudah mencapai level 28% dan pemerintah kita masih melakukan upaya percepatan demi mencapai level herd immunity. Selanjutnya, rilis data ekonomi di pasar global cenderung minim sepanjang awal September, di mana data Departemen Tenaga Kerja US melaporkan penyerapan tenaga kerja di luar sektor pertanian atau biasa disebut non-farm payroll, bulan Agustus dilaporkan sebanyak 235.000 orang, dan hal ini jauh di bawah survei para ekonom di mana disurvei sebesar 750.000 orang. Rilis data tersebut memberikan ekspektasi bahwa The Fed baru akan melakukan tapering di akhir tahun dan tidak menutup kemungkinan mundur di awal tahun depan jika data non-farm payroll selanjutnya yang dirilis awal bulan depan juga berada di bawah ekspektasi. Sementara itu, kabar baik dari pasar domestik di mana cadangan devisa Indonesia yang mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada akhir Agustus lalu. Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa per akhir Agustus 2021 sebesar 144,8 miliar US dollar yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sepanjang bulan Agustus, nilai tukar rupiah mampu menguat 1,35% melawan dolar US. Sementara itu di Juli juga menguat 0,24%, artinya rupiah sudah menguat 2 bulan berturut melawan dolar AS. Rupiah mampu menguat meskipun isu tapering atau pengurangan nilai program pembelian aset atau quantitative easing yang akan dilakukan Bank Sentral US semakin jelas. Sementara itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terus menunjukkan hasil positif seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin membaik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang terus berjalan. Saham Indonesia membukukan kinerja yang cukup baik di bulan Agustus, tercatat IHSG berhasil melesat 1,32% seiring dengan rilis laporan keuangan kuartal 2 emiten-emiten unggulan yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan pajak penghasilan bunga obligasi bagi investor domestik sebesar 10% dari sebelumnya 15% yang mulai berlaku dari tanggal 30 Agustus 2021. Pasar obligasi Indonesia memberikan tren penguatan di mana harga mayoritas obligasi pemerintah kembali naik, di mana investor kembali memburu SBN ditandai dengan tren penurunan imbal hasil atau yield di hampir seluruh SBN. Katalis yang mendorong penguatan obligasi adalah keputusan dari Bank Indonesia untuk memperpanjang pembelian obligasi pemerintah hingga tahun 2022 mendatang yang disebut dengan skema burden sharing. Bank Indonesia masih berkomitmen untuk mengakumulasi pembelian obligasi sejumlah 215 triliun rupiah di tahun 2021 dan sejumlah 224 triliun rupiah di tahun 2022. Kesimpulannya adalah kita melihat bahwa akselerasi distribusi vaksin yang masih berlanjut, di mana mobilitas masyarakat meningkat dan meningkatkan konsumsi masyarakat, serta kebijakan fiskal dan moneter yang masih akomodatif, serta new ekonomi Indonesia berpotensi memberikan daya tarik asing ke pasar modal Indonesia. Demikian Investment Playlist, nantikan Investment Playlist di episode selanjutnya.